Selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Kurniawan dengan NIM 2122141168, kelas manajemen D. Di sini saya mengangkat topik dampak pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur dalam perspektif konstitusi. Selanjutnya adalah pendahuluan. Belakangan ini, upaya pemindahan ibu kota negara menjadi perbincangan hangat di dunia internasional dan di kalangan pemerintah, khususnya di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartai atau Kukar dan Penajam Pasir Utara atau PPU. Sebagai daerah yang nantinya akan didirikan ibu kota baru, pemerintah telah lama mengadvokasi pemindahan ibu kota negara atau IKN, tetapi baru pada tahun 2017, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memulai kembali inisiatif tersebut. Pemindahan ibu kota yang tergesa-gesa itu dipicu oleh sejumlah persoalan. Kedua, disparitas pembangunan daerah yang juga menjadi faktor signifikan dalam pergerakan modal milik negara. Penataan letak daerah-daerah dalam IKN yang tidak hanya mengungkapkan nama-nama subdaerah yang berbeda seperti Papua, tetapi juga struktur yang berbeda dalam sistem pemerintahan Indonesia, menunjukkan bahwa daerah khusus IKN tidak dipermasalahkan dalam kaitannya dengan desentralisasi asimetris atau otonomi daerah. Disingkirkannya pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat bisa jadi merupakan akibat dari gejolak yang terjadi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta karena kekhawatiran akan menimbulkan ketegangan horizontal dan menggerogoti perekonomian ibu kota negara. Oleh karena itu, dari perspektif ekonomi militer, penelitian yang dilakukan oleh Bappenas sebagai leading sektor ini dapat dikatakan sebagai efektif. Inisiatif pemindahan ibu kota merupakan rencana strategis jangka panjang yang memperhitungkan kenyataan bahwa ekonomi dapat berkembang secara substansial tanpa mengorbankan sektor pertahanan. Selanjutnya adalah argumen. Sebagai kepala negara, Presiden Indonesia dapat menggambarkan perpindahan ibu kota negara sebagai kehendak nasional. Menurut teori unsur nasional, sebagaimana dijelaskan pada sub ayat sebelumnya, ibu kota dan dapat digolongkan sebagai salah satu unsur daerah. Karena itu, Presiden yang merupakan simbol nasional menginginkan agar ibu kota dipindahkan ke tempat lain. Deklarasi yang menegaskan bahwa ibu kota baru adalah simbol identitas nasional dan manifestasi kemajuan bisa dibilang pernyataan kepala negara Indonesia. Menurut konstitusi, presiden dan wakil presiden adalah entitas eksekutif tertinggi dalam jenis pemerintahan ini. Dalam sambutannya, dalam dialog nasional oleh Menteri PPN atau Direktur Perencanaan Pembangunan, paket pembiayaan pemindahan ibu kota terdiri dari 3 program. Yang pertama adalah anggaran negara sebagai salah satu bentuk pengelolaan keuangan pemerintahan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang sesuai dengan konstitusi. Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai akibat dari tugas konstitusional tersebut di atas, pemindahan ibu kota yang dibiayai APBN juga harus mendapat persetujuan dari badan lain. Dalam hal ini, DPR sebagai lembaga legislatif. Apalagi DPR memiliki fungsi konstitusional termasuk fungsi fiskal. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 mengatur bahwa anggaran bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan undang-undang APBN yang diusulkan oleh Presiden. Lanjutan dari argumen sebelumnya, apalagi jika menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anda akan menemukan bahwa DPR memiliki peran penting dalam pembangunan APBN. Selanjutnya, Presiden DPR bertanggung jawab atas penggunaan anggaran negara. Pasal 30. Dari sudut pandang akibat hukum suatu daerah, pemindahan ibu kota termasuk penetapan kedudukan ibu kota wilayah yang dipilih memiliki konsekuensi teritorial dan hukum yang signifikan, baik masih merupakan daerah otonom atau tidak. Sesuai konstitusi, selain DPR, ada juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang harus ikut merundingkan UU Ibu Kota yang baru. Pasal 22D ayat 2. Akibatnya, jika keputusan pemindahan ibu kota pada masa krisis akibat COVID-19 dilakukan secara sepihak oleh eksekutif,
Presiden, Bappenas, dan kementerian terkait, maka akan mempengaruhi neraca fiskal Indonesia yang tidak layak tanpanya. Berdasarkan 6 faktor di atas dan dalam kerangka konstitusional, checks and balance, Presiden tidak memiliki kekuasaan mutlak untuk memindahkan ibu kota negara. Presiden tidak dapat secara sepihak memutuskan pemindahan ibu kota negara tanpa persetujuan lembaga negara lainnya, terutama lembaga yang mewakili rakyat. Hanya eksekutif khususnya Presiden yang berkewenangan mengusulkan pemindahan ibu kota negara. Selain itu, pemerintah rakyat tetap harus mengesahkan pemindahan ibu kota, mulai dari persetujuan, deklarasi relokasi, hingga penetapan lokasi, pengaturan keuangan, dan akibat hukum terhadap daerah yang terkena dampak. Selain itu, krisis di Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 memerlukan persetujuan parlemen dari langkah-langkah anggaran yang signifikan. Harus ditegaskan bahwa tujuan hukum Indonesia adalah Pancasila yang meliputi terselenggaranya asas pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan, yaitu hukum sebagai dasar dan pembatasan bagi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Undang-undang tersebut mengatur dalam penafsiran pasal 5 bahwa dalam penyediaan ibu kota sebagai tempat kedudukan badan pusat, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, domisili badan eksekutif perwakilan asing dan pekerjaan di kantor perwakilan badan internasional berada di ibu kota. Sebagai kepala negara atau pemerintahan, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memindahkan ibu kota. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.